Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Sama-sama makan nasi juga. Setara negara maju, Jokowi sedih dikerdilkan negeri sendiri. Presiden Joko Widodo menyampaikan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia saat ini. Kita ini adalah negara yang besar, tapi kita sering lupa. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya, kata Jokowi. Namun Jokowi mengaku sedih menyoroti posisi RI yang dikucilkan warganya sendiri meski dihargai oleh negara lain. Kepala negara juga menginginkan warga negara Indonesia dihormati dan dihargai oleh warga negara lain dimanapun berada. Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mental inferior atau terjajah masih ada di dalam mentalitas bangsa Indonesia. Bapak Ketua Umum, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka. Maka dari itu pentingnya membangun rasa percaya diri dan optimisme sebagai bangsa pemimpin. Hal ini perlu dilakukan dengan gerakan perubahan. Bangsa Indonesia harus membangun rasa percaya diri dan optimisme sebagai bangsa pemimpin. Jokowi menilai Indonesia merupakan negara besar. Banyak negara-negara besar yang melirik dan menghargai posisi Indonesia. Negara asing antusias melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari capaian Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Indonesia telah setara dengan negara maju lantaran menjadi negara berkembang pertama yang memegang presidensi G20 mulai Desember mendatang. Selain itu, RI akan menerima tongkat ketua ASEAN pada akhir 2022. Tak hanya itu, Jokowi merasa ada kondisi berbeda saat ia menghadiri konferensi tingkat tinggi COP26 World Leaders Summit di Glasgow beberapa waktu lalu. Saat itu banyak sekali permintaan bilateral dari negara lain kepada Indonesia. Pada tingkat global, Indonesia memiliki pengaruh besar. Dengan besarnya wilayah dan penduduk Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan dunia. Pada akhir tahun 2022 mendatang, Indonesia pun akan kembali memegang kekuatan internasional. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada akhir tahun 2022. Posisi Indonesia tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pasalnya, hal tersebut menunjukkan Indonesia duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak? Bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita? Tidak ada yang lain selain kepentingan nasional. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa konferensi tingkat tinggi akan banyak digelar di Indonesia, di mana pertemuan-pertemuan tersebut tidak hanya digelar di Bali, tapi juga di kota-kota lain. Selama 1 tahun sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022, Indonesia akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan-pertemuan. Baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Posisi Indonesia saat ini juga akan membuat warga negara Indonesia merasakan kehormatan itu. Jokowi berharap bangsa Indonesia bisa membangun optimisme. Mantan Wali Kota Solo itu juga menilai penting untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa dan jangan sampai kehilangan ajaran budi pekerti. 76 tahun Indonesia merdeka, tol pertama dan terpanjang di Sulawesi kelar. Jalan tol Manado-Bitung akan tersambung sepenuhnya pada akhir tahun ini. Jalan tol pertama di Sulawesi Utara dan terpanjang di Sulawesi ini terdiri dari 2 seksi ini memiliki panjang 39,85 km. Pada 2020 lalu, ruas Manado-Danau Wudu sepanjang 26 km sudah diresmikan dan beroperasi menunjang perekonomian di Sulawesi Utara.
Berikutnya menyusul seksi 2B ruas Danau Wudu Bitung sepanjang 13 km yang sedang dibangun dengan progres konstruksi mencapai 84,34%. Presiden Jokowi mengatakan apabila seluruh tol ini tersambung sepanjang 40 km, maka waktu tempuh dipangkas dari 1,5 jam menjadi setengah jam. Tentu ini capaian sebuah kecepatan. Perubahan kecepatan yang sangat berubah sekali untuk menopang ekonomi kawasan. Dengan adanya tol Manado Bitung, distribusi untuk perikanan ya lebih maju dan lebih efisien waktunya. Tol Manado Bitung ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan kawasan pariwisata di Sulawesi Utara sehingga akan mempercepat akses menjadi lebih mudah dijangkau, lebih cepat dikenal dan lebih mudah dikembangkan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, tol Manado Bitung saat ini memegang status sebagai tol terpanjang di Sulawesi. Status itu didapat usai mengalahkan panjang ruas tol yang telah terbangun sebelumnya di Sulawesi. Tol Manado Bitung dengan total panjang 40 km merupakan yang terpanjang di Pulau Sulawesi saat ini. Setelah sebelumnya dioperasikan tahun 2008, ruas tol kawasan industri Makassar ke Bandara Sultan Hasanuddin sepanjang 11,5 km. Konstruksi pada ruas Manado Air Madidi sepanjang 15 km didanai oleh APBN Kementerian PUPR, sedangkan Air Madidi Bitung sepanjang 25 km dilaksanakan oleh BUJT PT Jasa Marga. Adanya tol pertama di Sulawesi Utara ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung. Salah satu ruas akan rampung pada akhir Desember 2021 yaitu seksi 2B Manado Danau Wudu sepanjang 13,5 km, menyusul ruas Manado Danau Wudu sepanjang 26 km yang sudah diresmikan Presiden Jokowi September 2020 lalu. Basuki menjelaskan pembangunan ruas ini menjadi salah satu bentuk dukungan untuk pengembangan KEK Bitung dan kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas Manado Bitung Likupang. Saat ini sedang dilaksanakan juga pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata lainnya seperti Jalan Akses Manado Likupang, Jembatan Marinso, Spa Malalayang, TPA Mamitarang, dan pengendali banjir. Data Kementerian PUPR menunjukkan seksi 2B Danau Wudu Bitung saat ini progres konstruksinya sudah 96,4% dengan pengerjaan yang tersisa berupa pengecoran dek slab jembatan Rano Bulu, erection girder pada beberapa lokasi overpass, juga beberapa pekerjaan minor lainnya seperti pekerjaan saluran, pasangan batu bronjong Sabodam, pekerjaan jalan akses Maramis dan RA Kartini, serta pekerjaan pengaspalan taper di Simpang Sebidang Bitung dan Jembatan Maramis. Basuki mengatakan jika sudah tersambung tol Manado Bitung akan mengurangi beban jalan arteri nasional yang semakin padat akibat pertumbuhan kendaraan dan aktivitas perekonomian. Adanya tol memberikan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung yang merupakan salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur. Jika sudah rampung, tol sepanjang 40 km itu akan memangkas waktu tempuh dari Manado sampai Bitung menjadi setengah jam dari 1,5 jam. Untuk diketahui, tol-tol ini dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan nilai investasi 5,12 triliun rupiah, di mana ruas Manado Armadidi dari uang APBN, sementara Armadidi Bitung dikerjakan PT Jasa Marga Manado Bitung.